Ya, Abang John, kemarin kan kita dapat kabar ya Iya. di Polda Jawa Barat bahwa Kalisa Mariana menjadi tersangka dalam kasus video shoot. Mungkin seperti apa sih, Bang? Saya juga bingung gitu kan. Kaget juga. Kenapa? Karena kemarin tanggal 7 penyidik dari Cyber Unit 1 Subdit 3 di Bandung itu baru menyerahkan surat ke saya untuk dimintain keterangannya Lisa itu tanggal 10 sebagai saksi di situ karena mau dikonfrontir antara si ex manajernya si LM si Lisa nih sama yang peran prianya sama Lisa. Jadi mereka mau dipertemukan bertiga, mau dikonfrontasi nih cerita aslinya tuh seperti apa dalam hal video tersebut gitu. Karena kan menurut keterangan dari Lisa sendiri kepada saya bahwa dia itu tidak pernah mempunyai kopi video tersebut dan dia pada saat kejadian pembuatan video tersebut dalam keadaan tidak sadar di situ karena udah terpengaruh dengan minuman alkohol terus obat-obatan ya secara spontanitas aja di situ. Makanya saya juga bingung tiba-tiba jadi tersangka sementara penyidik dari Cyber Bandung aja gitu saya tanya sebagai saksi Bang masih untuk dipanggil hari Senin itu tanggal 10 saja sih gitu. Makanya saya bingung lah ini beritanya kok bisa sampai dari Humas Polda Jabar juga jadi blunder gitu loh. Karena kalau emang sesuai prosedural kan seharusnya kita menerima SPDP dulu nih sama kayak waktu di Cyber Mabes lah gitu kan dikonfirm bahwa ini sudah digelar ya kan ada informasi ke kita gitu. Nah ini ojok-ojok kayaknya nafsu banget nih, saya juga bingung nih ada apa nih dengan Humas di Polda Jabar gitu itu aja sih. Respon Lisa gimana nih Bang setelah mendengar udah menjadi tersangka? Bingung, dia juga bingung gitu. Jadi saya aja bingung gitu dan bahkan tadi pagi saya konfirmasi ke Cyber Bandung gitu untuk nanya ini kok beritanya gini ya, apa ceritanya gitu. Sementara yang saya terima surat pemanggilan itu saksi gitu loh. Dan saya sudah klarifikasi ke penyidiknya langsung yang nganter ke kantor saya tanya sebagai saksi gitu. Tapi bisa sendiri akan datang ke Polda Jabar. Pasti hadir, dia pasti akan hadir. Kita akan selalu kooperatif. Saya sudah bilang berapa kali Lisa untuk kooperatif untuk hadir gitu. Dan kita hadir makanya pas kemarin pada saat dianterin surat saya bilang karena dia kan baru recovery juga nih kan habis operasi hidung ya. Terus akhirnya kita mengajukan untuk dimundurkan jadi seharusnya tanggal 10 akhirnya tanggal 18 supaya nanti ketiga orang tersebut bisa hadir juga gitu. Berarti ini sama sekali nggak tahu akan menjadi tersangka dalam waktu dekat itu Bang? Belum nggak ngerti kita juga bingung gitu kok kayaknya ini banget gitu nafsu banget kayaknya untuk mau Lisa ini harus dipendemkan gitu. Saya juga nggak ngerti apa temanya gitu. Di baliknya ini ada apa gitu itu yang saya bingung gitu. Karena ya kalau saya tidak mungkin berbicara ini kalau saya tidak mendapat keterangan langsung dari yang penyidiknya langsung yang datang gitu loh ke kantor gitu loh. Dan surat yang saya terima juga tertulis di situ dengan jelas ya sebagai saksi dimintain keterangannya gitu. Merasa dipermainkan Bang atau gimana nih Bang? Yang jelas kalau saya sih mungkin ada miskom kali ya. Seperti apa ya mungkin karena tugas Humas terlalu banyak sibuk kali kan pusing jadi momen tersebut mungkin kan emang spontanitas dia menjawab karena kan terfokusnya di kalau yang kita lihat di media itu kan tidak pada saat tentang Lisa di situ mungkin lagi global tiba-tiba ada rekan media yang bertanya ya spontanitas aja menjawab gitu loh. Padahal selama dari mulai proses penyidikan di Bandung saya dengan klien saya selalu kooperatif hadir. Adapun waktu itu karena tidak hadirnya akhirnya kita datang ke sana juga kan karena emang dari Lisanya sendiri dengan disiplin. Tapi ya kita sampai sekarang kedepannya saya sudah bilangkan ke Lisa sendiri untuk lebih kooperatif gitu. Jadi masih bingung karena pagi tadi juga saya udah konfirmasi gitu. Konfirmasi bahwa ke kanitnya langsung gitu dan sampai sekarang belum ada jawaban dari kanit juga gitu karena mereka bilang kita mau konfirmasi ke pimpinan dulu gitu. Makanya saya juga bingung nih kenapa gitu loh terlalu bernafsu banget gitu loh. Ada apa gitu kan kalau emang sesuai prosedural proses yang baik itu kayak di Mabes Polri lah. Kemarin di Cyber Mabes gitu.
kita sangat menghargai dan kita masih yakin kok proses semua permasalahan Lisa pasti akan lebih profesional polisi mengerjakan, bukan hanya karena nafsu seseorang gitu loh untuk memenangkan seseorang itu aja. Cuman inilah yang jadi kita bingung gitu loh. Gitu. Oke. Berarti abang menduga ada permainan bang di belakangnya? Kalau saya tidak pernah mau suzon sama orang, cuman yang saya bingungkan itu apa kepentingannya dengan permasalahan video sur ini gitu loh. Emang heboh. Yang heboh kan permasalahan aibnya antara Lisa Marian dengan Ridwan Kamil, bukan video surnya dia. Video surnya dia udah mati kok. Gitu. Dan saya juga banyak dilihat di masyarakat, banyak yang nggak pernah tahu kok. Banyak yang nggak pernah lihat videonya itu. Dan bahkan saya sendiri aja bisa lihat itu pada saat ditunjukkan di Cyber Bandung, termasuk Lisa sendiri full. Jadi orang yang dibilang di media bahwa itu ada 3 video beda-beda tempat, tidak. Boleh ditanya ke penyidik Cyber Bandung. Itu cuma 1 video dan 1 tempat. Berarti yang dilaporkan hanya 1 video bang? Iya, cuman yang tersebar mungkin ada potongan-potongan. Nah itu jadi ada asumsi ataupun ya nggak ngerti lah gitu. Jadi nebak-nebak yang lain gitu dan kepentingannya buat apa gitu. Kepentingan si pelapor ini juga buat apa gitu. Masyarakat mana sih yang merasa bahwa ini dirugikan banget gitu. Saya nanya sekeliling, bahkan di kantor saya, keluarga saya sendiri aja juga, teman-teman saya banyak yang nggak pernah tahu gitu, itu videonya yang mana sih, bahkan banyak yang nyari gitu. Cuman nggak penting lah, saya pikir mungkin ya emang udah ada momen-momen orang yang nggak jelas lah, saya bilang gitu, maunya apa, temanya apa, itu aja sih. Tapi Kalisa sendiri maksudnya mengakui bahwa 1 video yang dilaporkan itu adalah dia dan mantan manajer. Dari mulai dimintain keterangan di Cyber Bandung, Lisa sendiri kooperatif. Dia tidak pernah bilang itu bukan dia. Dia bilang bahwa itu adalah dia. Posisinya pada saat pembuatan itu dia dalam keadaan tidak sadar. Dia dipengaruhi dulu dengan alkohol, terus dengan obat-obatan, dan dia kan di situ masih umurnya masih ini juga, masih belia juga kan di situ. Jadi apa aja ya demi tujuannya dia diikutin aja gitu. Itu aja sih. Gitu. Dan dia pun tidak punya kopinya ataupun video itu tersebut gitu. Kan handphonenya Lisa juga kan ditahan di Cyber Bandung gitu. Berarti kalau untuk videonya sendiri berarti ada orang lain bang yang merekam atau gimana? Yang jelas itu dari ex manager yang megang gitu loh. Yang sudah dimintain keterangan juga di Cyber Bandung gitu. Jadi kalau Lisa sendiri maupun pemeran prianya gitu tidak ada sama sekali megang video tersebut, dan menurut keterangan dari mereka sendiri dengan bukti yang ada bahwa mereka juga tidak pernah ada dapat keuntungan dari video tersebut gitu. Jadi kan yang jadi pertanyaan, yang mentransmisikan ini pertama siapa? Terus yang mendownload dan yang melihat pertama ini siapa gitu, yang merasa dirugikan, kok dia kegiatannya download film bokep gitu. Saya juga bingung gitu loh. Oh ini ya saya nggak pernah kepikiran yang gitu-gitu. Kok ini jadi lebih lincah gitu. Terus masyarakat mana yang merasa dirugikan dalam hal video show ini gitu. Yang jelas semua ada kepentingan dari masalah berkaitan dengan masalah-masalah semua Lisa lah, ini saya bilang. Kondisi Lisa sekarang gimana, ngerasa was-was atau gimana setelah ditetapkan ada kondisi simpang siur sebenarnya ya? Simpang siur secara manusiawi pastilah, wajar lah. Karena kan Lisa sendiri kan dengan keadaannya seperti ini, ya apapun mau orang benci seperti apa, emang ini sudah terjadi. Dan dia siap menerima semua konsekuensinya. Dia coba untuk pelan-pelan memperbaiki kehidupannya dia ke depan gitu loh. Adapun 1000 masalahnya dia, ya setiap manusia kan punya masalah. Saya selalu mengingatkan dia bagaimana supaya bisa pelan-pelan untuk dirapikan, dibereskan dia. Dan itu resiko dia. Ketika dia emang tujuannya baik buat ke depan karir dia, buat keluarga dia, buat anak dia, dia pasti banyak lika-likunya gitu. Banyak yang mengambil momen, banyak yang iri, banyak yang mencibir, ya itu hal yang wajar gitu. Bang, ini kan Kalisa berarti oke lah kita anggap di sana benar menjadi tersangka. Berarti kan ini udah menjadi 2 tersangka ya dari 2 laporan ya. Gimana tuh Bang? Ya kita hadapin aja. Kita hadapin, nanti kan prosesnya masih diuji nanti, mau pengadilan kek, mau nanti di mana gitu. Ya kita akan hadapin semua. Saya udah bilangin ini saja, semua ada konsekuensinya gitu kan. Dan cuman faktanya kan nanti akan pembenarannya akan diuji semuanya
gitu loh di pengadilan. Cuman senapsu apa ini orangnya kan sampai harus mau benamkan. Toh juga Lisa sekarang udah fokus dengan karir pekerjaan dia gitu. Ada apa? Yang saya tanya itu ada apa gitu loh. Itu aja sih gitu. Orang permasalahan ini awal kan antara Lisa dengan Ridwan Kamil gitu loh. Dua-duanya ini kan harus bertanggung jawab mereka. Nggak ada yang bersih di sini, nggak ada yang benar. Termasuk Lisa maupun Ridwan Kamil sendiri. Seharusnya mereka berdua itu mentata yang baik gitu loh. Bukan malah terus belaga kesana kemari gitu, yang saya bingungkan itu aja sih. Oke, ini kan tapi polisi juga katanya akan memprioritaskan kasus yang di Barreskrim dulu. Iya. Gimana sih Bang tanggapannya? Ya emang yang di Barreskrim kan sedang berjalan. Kita kooperatif, kemarin terakhir dimintain keterangan Lisa, kita hadir. Ya selanjutnya kita tinggal nunggu nanti pemanggilan selanjutnya seperti apa. Dan kita juga kan ada bukti yang mau kita lampirkan juga yang kemarin kurang kita berikan juga ke sana gitu. Cuman kita masih menunggu gitu loh. Makanya kan ini udah agak beritanya nggak ada gitu, diada-adain gitu, makanya bingung gitu. Dan apalagi sampai beritanya bahwa tersangka proses, semua ada proses di kepolisian loh. Jangan sampai jadi membuat citra polisi buruk gitu loh. Jadi kan seolah ini kan ada orang yang bernafsu nih ya kan, ingin mentersangkakan Lisa. Udah tersangka kok di Mabes, apa lagi gitu loh kan. Itu aja sih. Kecewa ya Bang ya? Hah? Lu kecewa? Kecewa sih nggak ada, kecewa yang harus dihadapi. Dan Lisa sendiri juga udah siap dengan konsekuensi yang harus dijalanin gitu loh. Yang saya bingungkan tuh kepentingan orang-orang tersebut apa? Dia mau dapat award gitu loh. Mau dapat apa sih gitu loh. Itu aja gitu loh. Apa sih ribetnya dengan seorang Lisa ini gitu. Itu aja sih. Bang, sedikit dong, mungkin kalau yang di Polda Jabar ancaman Kalisa sendiri berapa tahun Bang? Kalau itu nah ya kita lihat aja prosesnya nanti gitu loh. Saya juga kan makanya selama prosesnya masih sebagai saksi kita ikutin aja, hadir kooperatif gitu kan. Itu kan bentukan nanti mereka sendiri gitu loh. Masalah apa seperti apa, karena kan ini masih proses penyidikan kok semuanya gitu loh. Masih perlu diuji dengan keterangan-keterangan maupun bukti-bukti yang ada gitu loh. Saya yakin juga sama sekali polisi kita pasti lebih profesional lah. Bukan karena nafsu seorang yang buat laporan ada kepentingan, nggak ada lah. Saya masih yakin polisi bagus kok, itu aja. Dan nggak begitu penting kali permasalahan pornografi ini juga gitu. Masa ada 2.500 kali permasalahan pornografi nggak ada diheboh-hebohkan. Cuman karena ini aja kan, karena ada sesuatu dari perkaranya awal loh, jadi rame gitu aja. Berarti yang di Mabes itu tinggal masih menunggu jadwal. Masih menunggu proses-proses yang selanjutnya ya. Sebagai warga negara yang baik, saya pasti akan kooperatif ke depannya, akan mengikuti proses-prosesnya gitu. Makanya kita tidak pernah ada intervensi apapun, kecuali kalau sudah banyak kejanggalan pasti kita akan intervensi. Kita juga akan nggak diem gitu loh, karena masih banyak polisi yang baik gitu loh, itu aja yang tidak berat sebelah. Mungkin bukti yang akan dibawa lagi Bang ke Mabes, tadi Abang bilang ada bukti-bukti ada kalau yang apa, untuk Bang? yang masalah pencemaran nama baik tersebut ya kan itu. Terus dan kita juga kan masih memohon untuk kopi yang masalah hasil tes DNA tersebut kan, belum juga gitu, masih menunggu. Ya kalau itu kita menghargai semua proses yang udah Mabes, ya sudah kita menghargai meskipun sudah ditetapkan tersangka, ya kita sangat menghormati semua. Tinggal kita bagaimana nanti menguji semua proses yang berjalan. Itu aja. Kita juga udah terima kasih, udah bagus dengan proses yang kepolisian sampai sekarang, dan kita nggak pernah ada suzon ataupun intervensi yang lain gitu. Cuman kalau yang masalah di Polda Jabar, ini yang saya nggak mengerti gitu loh. Karena apa yang datang langsung ke saya penyidiknya dan mengantarkan surat resmi itu untuk dimintain keterangannya sebagai saksi, kenapa statement di media sudah tersangka? Dan ini yang saya bingung gitu loh. Gitu. SPDP juga belum kita terima gitu loh, yang kewajiban untuk terlapor nih ya kan, hak kita juga untuk kita minta di kepolisian. Itu Oke, aja. Abang merasa ada kejanggalan ya Bang? Bisa nggak sih Bang dibawa lagi tuh ke jalur hukum, karena mungkin Abang merasa Semua pasti bisa. Semua pasti bisa dilakukan upaya hukum. Makanya kan, tapi saya tidak mau suzon. Saya masih percaya bahwa polisi Indonesia itu bagus. Gitu loh. Saya masih yakin bahwa polisi ini nggak mungkin berat sebelah, kecuali
kalau ada aneh-aneh ya kita juga sebagai warga negara Indonesia kan berhak untuk dapat perlindungan. Masih banyak kok ya kan proses-proses di mana yang akan membela dengan perkara ini nih. Apalagi ini kan perkara pribadi ini, pornografi nih. Yang dirugikan itu siapa? Masyarakat mana? Ya kan? Ini hal pribadi dia gitu. Adapun justru saya rasa ini korban Lisa ini ya korban dari manajernya juga gitu loh. Diperdaya di situ ya kan, dikasih mabuk ya kan, dikasih iming-iming ya kan, sehingga dia mau melakukan tersebut. Dan sepengetahuan dari keterangan Lisa sendiri bahwa masalah video tersebut bukan untuk dijual atau didistribusikan gitu loh. Tapi makanya dengan ini ya dia juga bingung siapa yang mentransmisikan dan dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Gitu. Bang, ada pesan atau curhatan dari Lisa sendiri mengenai soal ini, Bang? Nggak ada sih, dia cuman ya berserah sama Tuhan aja. Ya saya bilang setiap manusia punya historikal yang buruk pastinya. Ya kalau ketika dia memperbaiki diri, ya pasti liku-likunya banyak lah. Nggak semudah dia harus memperbaiki lagi karena kan sudah banyak yang dikecewakan juga gitu loh. Keluarga siapapun, dan inilah sebenarnya hasil dari ulah mereka berdua sih ya gitu loh. Faedahnya ya ini yang mereka dapat ya, makanya harus jalanin gitu loh. Ya kan? Kalau cerita-cerita tentang kayak aduh nyesel deh dulu pernah kayak gitu. Pernah nggak Bang Kalisa mungkin cerita kayak gitu? Iya kalau dia bilang ya kenapa harus kayak begini? Ya, emang udah keadaannya begini. Dengan begini kan terbuka kan ada edukasi juga kan. Bahwa sesuatu yang covernya bagus ternyata hasilnya surprise ya kan. Itu aja. Ya kan jadi ya ini tabur tuai aja ya, apa yang mereka lakukan ya ini hasilnya. Kedua saya udah bilang berapa kali. Kedua belah pihak game over kok ini kok. Itu aja. Berarti kalau untuk di Polda Jabar kapan lagi Bang pemeriksaan Kalisa? Pemeriksaannya itu tanggal 10 November, tapi kemarin saya minta untuk diundur tanggal 18. Jadi kita baru tanggal 18 nanti hadir sama bertiga-tiganya itu. Jadi dari yang ex manajernya tersebut, buat pemeran prianya, termasuk LM sendiri nanti saya dampingi gitu. Berarti Kalisa akan datang ya Bang? Hadir sudah dijadwalkan karena kemarin tuh kan tanggal 10 dia baru recovery. Terus dapat surat dari dokter yang yang operasinya itu diminta sampai tanggal 18 dia bilang gitu loh. Jadi kalau bisa tanggal 18 aja Bang, biar dia fresh jadinya gitu kan, jelek juga kan di perban ya kan. Ntar keluar dari ini image-nya buruk nih, dipukulin lagi ya kan. Itu aja sih ya. Oke. Oke, cukup. Terima kasih.